Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam Hamu-Hamku, paham ilmu, paham laku bersama Gus Nizam. Dan ditemani juga oleh Kang Ulum. Gus, kalau kemarin kita membincang tentang syafaat, esensi syafaat, ternyata itu esensinya tidak hanya diberikan di akhirat, tapi juga diberikan di dunia. Dan ini yang paling disenangi. Betul. Karena di akhirat itu abstrak, belum terjadi. Lah sedangkan syafaat di dunia inilah yang orang paling banyak langsung kerasa diminati dan ini dimati, dan itu banyaknya pengikut bacaan sholawat, majlis sholawat itu bukan hanya bertujuan syafaat di akhirat, tapi ya di dunia. Ya di dunia ini, bahkan itu mungkin mayoritas yang mempunyai yang mempunyai kegelisahan hingga menjadi dengan syafaat itu menjadi kebahagiaan. Yang susah bisa menjadi sangat luas, sangat gembira kan gitu. Mungkin yang punya persoalan apa itu bisa dengan syafaat itu bisa terurai persoalan itu dan sebagainya. Dan ini juga terjadi kepada murid dari seorang mursyid. Nah, kira-kira yang akan mendapatkan syafaat, baik syafaatul udma di yaumul akhirah maupun syafaat yang ada di dunia itu, murid yang karakteristiknya seperti apa, Gus? Murid yang sudah terdaftar di hati guru. Daftarnya di mana? Daftar di hati. Ada daftar itu karena di formulir, Gus. Yang sudah masuk ke dalam hati guru, itu pasti dapat syafaat. Sahibu syafaat itu 3 kelompok. 1 para nabi, 2 para ulama, 3 para syuhada. Hanya 3 kelompok ini. Artinya ya ini sudah nggak ada para nabi, tinggal ulama dan syuhada. Kalau ingin dapat syafaat, ya harus mendekat ke ulama. Sampai kita diakui muridnya. Atau kita berteman dengan syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Atau orang-orang yang ya tingkat keimanannya itu bagus. Tapi syuhada itu di bawah ulama. Gus, ini sulit lagi untuk bisa diterjemahkan dalam komunikasi interaksi masyarakat umum itu, terdaftar di dalam hati. Atau begini, istilah KTBLC itu. Nah itu syafaat itu. KTBLC. Dapat pengakuan itu ya. Misalnya begini gambarannya itu, ke Bapak Presiden misalnya, wah ini kurang memenuhi syarat gini-gini, kemudian diberi surat kata PLC terus jadi dianggap memenuhi syarat sebab KTPLC ini. Itu posisi syafaat itu seperti itu. Terus tadi itu sempat disampaikan oleh Gus Nizam itu terdaftar di hati, dan itu menjadi murad, bukan hanya menjadi murid. Kalau murid itu kan mendaftarkan diri untuk diakui, diterima menjadi murid. Biasanya diterima atau enggak itu dites dulu biasanya. Dan ini ternyata tidak itu yang dimaksud oleh Gus Nizam tadi itu, yang sudah di dalam hati, yang masuk dalam hati itu maknanya yang murad tadi itu. Yang memang dikehendaki oleh waliya mursyida atau seorang guru. Nah, ini sekarang ini apa sih kriteria murid itu hingga menjadi murad, hingga nantinya bisa mendapatkan syafaat itu baik di dunia maupun di akhirat nanti itu? Kriterianya ya shodiqin minas shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ketakwaannya sudah baik, kemudian dia
meningkatkan ke makom yang lebih tinggi, yaitu shodiqin, kelompok iman yang kuat gitu. Ya kalau murid itu sudah shodiq, dimurati oleh guru. Ya itu syafaat itu. Itu syafaat ya. Berarti murid yang shodiq nih. Murid yang shodiq jika dikelompokkan itu menjadi sebuah kelompok siddiqun. Ya. Tapi di ayatnya itu wakunu ma'as shodiqin. Gus, Abu Bakar dijuluki as-siddiq itu apa? Karena memang kedekatan atau karena selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, hingga dengan kedekatan itu sudah dipastikan diberi syafaat baik di dunia maupun di akhirat itu. Karena membenarkannya yang luar biasa, yang tidak umum itu. Kalau kedekatan, Abu Hurairah lebih dekat. Jadi belum tentu yang dekat itu shodiq. Belum tentu. Jadi bukan murid yang dekat ternyata itu yang dapat jaminan siapa itu. Justru murid yang tasdiknya itu. Shodiq. Iya. Murid yang shodiq. Murid yang shodiq itu. Artinya sudah benar-benar tidak ada suudzon sedikit pun. Karena ya tentunya imannya kuat, rasa percayanya kuat, sehingga benar-benar membenarkan apa yang disampaikan. Iya. Sudah tidak terbesit dalam dirinya itu suudzon kepada ada, sudah. Gurunya nih. Iya. Wakunu ma'as shodiqin kan ada ma'iyah ya. Ada perintah ma'iyah bersama yang shodiq. Ada juga almar'u ma'aman ahabba. Itu apa bisa kalau dipahami secara umum kan nanti di akhirat itu kan kebersamaan itu. Tapi kalau aplikasi di dunia, kesodikan itu yang bisa sampai ma'iyah itu adalah ketika si murid itu punya mahabbah. Pasti, gitu ya. Pasti punya mahabbah yang kuat. Ma'iyah di sini itu ma'iyatus sifat, ma'iyatul asma. Bukan ma'iyah nih. Bukan. Murak marik melu. Bukan. Ya, bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Itu ya. Itu tapi iya, bukan hanya itu. Dan ternyata seorang murid akan mendapatkan syafaat itu syaratnya satu, masuk di dalam hatinya seorang guru, dan tidak mungkin masuk di dalam hatinya guru kalau tidak tidak dimurati, tidak diinginkan oleh seorang guru. Dan syarat untuk diinginkan oleh seorang guru itu harus menjadi murid yang shodiq. Dan shodiq itu bukan berarti kedekatan, bukan berarti karena kedekatan, bukan kedekatan lahir, bukan karena kedekatan lahir. Dan semoga kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala shodiq atau asyid. Ikuti episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.